Ya, kali ini kita akan membahas mengenai nilai ekspektasi. Jadi, nilai ekspektasi ini penting karena dalam mekanika kuantum kita tahu bahwa semua besaran atau informasi yang kita ukur itu bentuknya dalam probabilitas. Ketika kita ingin mencari tahu informasi dalam suatu partikel, entah itu massa, entah itu energi atau momentum atau posisi, kita eh, tidak dapat mengukurnya secara eksak, secara pasti. Yang bisa kita dapatkan yaitu nilai ekspektasi atau nilai yang memiliki peluang tertinggi atau nilai rata-rata. Nah, sekarang kita tinjau persamaan Schrödinger. Jadi, persamaan Schrödinger ini dia adalah persamaan diferensial parsial yang memiliki solusi berupa fungsi gelombang psi. Nah, fungsi gelombang ini dia mengandung semua informasi dari partikel yang diizinkan oleh prinsip ketidakpastian. Nah, informasi yang digandung dalam fungsi gelombang diberikan dalam bentuk probabilitas. Ketika kita ingin mencari informasi dari partikel melalui fungsi gelombang, yang dapat dicari yaitu dalam bentuk nilai ekspektasi atau nilai harap atau nilai rata-rata. Nah, jadi sebagai contoh untuk memahami nilai ekspektasi, misalkan ada n partikel yang terdistribusi di suatu posisi x. Nilai ekspektasi posisinya yang dituliskan x seperti ini. Nah, jadi nilai ekspektasinya yaitu jumlah dari perkalian antara setiap partikel yang berada di titik x1 dan perkalian antara jumlah partikel ya, di titik x2 dan seterusnya dibagi dengan jumlah dari partikel di masing-masing titik, sehingga ini totalnya dia pastilah adalah n gitu kan. Nah, atau seperti ini dalam notasi sigma. Namun jika hanya ada satu partikel, maka kita bisa mengganti jumlah ni menjadi probabilitas partikel berada pada titik xi. Jadi kita bisa mengganti ni di sini menjadi probabilitasnya. Nah, kita tahu bahwa probabilitas partikel berada pada interval delta x di sekitar xi, tidak lain dia adalah probabilitasnya adalah kuadrat dari modulus fungsi gelombangnya dikalikan dengan selang delta x gitu kan. Sehingga ketika kita substitusikan di sana, kita memiliki bentuk seperti ini. Apabila kita ganti ini sigma ini menjadi integral karena delta x diambil sangat kecil gitu kan, karena yang kita inginkan adalah dia di titik xi. Namun ketika probabilitas kita tidak dapat menentukan suatu probabilitas di satu titik, yang kita tentukan yaitu di sekitar selang kecil. Nah, selang kecilnya ini kita perkecil sampai mendekati 0 sehingga kita bisa melihat seolah-olah dia berada pada suatu titik. Jadi kita bisa ubah sigma ini menjadi integral. Nah, integral ini yang di bawah ini kan dia adalah bernilai 1 kan, ini dia adalah probabilitas total di semua titik. Nah, sehingga kita bisa dapatkan bentuk nilai ekspektasi posisi seperti ini. Nah, selanjutnya kita mencoba untuk mencari nilai ekspektasi momentum. Jadi kita tahu bahwa momentum itu dia adalah perkalian antara massa dan kecepatan, dan kita tahu bahwa kecepatan itu adalah turunan dari posisi, sehingga karena kita tidak dapat mencari tahu momentum secara eksak, kita bisa mendapatkan nilai ekspektasi dari momentum tidak lain massa dikalikan turunan dari nilai ekspektasi posisi, di mana nilai ekspektasi posisi kita dapatkan sebelumnya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa ini tadi kan dia adalah rho kan, gitu, sehingga kita bisa ubah seperti ini. Nah, turunan terhadap waktu dari rho kita bisa gunakan persamaan kontinuitas dengan mengubah bahwa turunan terhadap waktu dari rho dia tidak lain adalah negatif dari turunan terhadap posisi dari rapat arus probabilitas, sehingga kita gantikan yang di sini sebagai turunan terhadap posisi rapat arus probabilitas. Kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan integral ini kita lakukan integrasi parsial. Kita ambil yang di sini itu dia adalah dv dan yang di depan dia adalah u, sehingga
dengan integrasi parsial kita memiliki bentuk persamaan integral U dV tidak lain adalah UV minus integral V du, di mana V itu dia adalah J kan, dia integral dari turunan terhadap X terhadap dx gitu kan, sehingga tidak lain adalah integralnya J nya sendiri, sedangkan du dia adalah dx gitu kan, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Nah, untuk menyeleksi hasil J rapat arus probabilitas di tak hingga sama di minus tak hingga, kita tinjau ulang definisi dari rapat arus probabilitas seperti ini kan. Nah, kita tahu bahwa dari definisi rapat arus probabilitas dia mengandung nilai fungsi gelombang konjugat dan fungsi gelombangnya, dimana kita tahu bahwa syarat dari fungsi gelombang itu harus lenyap di tak hingga, sehingga komponen ini haruslah 0 dan menyisakan komponen ini. Nah, kita substitusikan ini definisi J kemari dan kita memiliki bentuk seperti ini. Kita pisahkan integralnya di masing-masing bagian. Nah, jadi kita bisa mengerjakan salah satu saja, salah satu per satu. Kita kerjakan yang di sisi kiri. Kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, kita lakukan integrasi parsial lagi. Dan kita dapatkan bahwa V-nya, dV dia adalah dc parsial C parsial X dx gitu kan, berarti V-nya dia adalah C-nya itu sendiri karena dia diturunkan terus diintegralkan lagi. Dan du-nya dia adalah turunan C parsial X dx gitu kan. Nah, sehingga kita memiliki bentuk seperti ini, dan karena ini fungsi gelombang harus lenyap di tak hingga, maka suku di sini dia adalah 0. Hingga kita memiliki bentuk seperti ini, yang mana ini adalah suku kedua yang di dalam kurung besar tadi. Ini suku kedua negatifnya. Begitu pula yang suku kedua, kita dengan cara yang sama kita memiliki bahwa yang suku kedua dia adalah negatifnya dari suku pertama, hingga kita bisa mensubstitusikan salah satu. Misalkan kita ubah yang suku kedua ini dalam bentuk suku pertama, kita memiliki seperti ini, tanda negatif mengubah menjadi positif karena suku kedua itu tidak lain adalah negatif dari suku pertama. Nah, ini kan menjadi 2 kali suku pertama, sehingga kita bisa coret dengan angka 2 di sini, kita memiliki bentuk seperti ini. Nah, ketika kita memasukkan H bar per I, misalkan H bar per I kita kalikan I per I, jadi kan minus I H bar nanti jadinya kan, minus I H bar kita masukkan di dalam integral, kita memiliki bentuk seperti ini, dimana minus I H bar parsial X tidak lain dia adalah operator momentum, sehingga kita bisa mendapatkan nilai ekspektasi momentum dalam bentuk seperti ini. Jadi nilai ekspektasi momentum dia tidak lain adalah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga C konjugat kalikan operator momentum yang beroperasi pada C dx gitu. Nah, jadi kita tadi memiliki nilai ekspektasi posisi seperti ini kan. Nah, kita tahu bahwa modulus kuadrat itu tidak lain adalah C konjugat kali C X gitu kan. Nah, agar memiliki bentuk yang sama dengan nilai ekspektasi momentum, kita pindahkan X ke depan, karena ya X itu hanyalah sebuah variabel kan, kita bukan seperti turunan yang harus beroperasi gitu kan, sehingga kita tetap boleh saja memindahkan dia di depan, sedangkan yang operasi ini harus bekerja ke C, dia nggak boleh dipindah ke depan atau ke belakang gitu kan. Nah, kita pindahkan di depan, dan kita tahu bahwa operator posisi X itu dia adalah X itu sendiri, sehingga kita bisa memiliki bentuk seperti ini. Nah, jadi secara umum kita bisa membentuk nilai ekspektasi dari suatu operator F, dia adalah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga C konjugat operator F yang bekerja pada C dx. Jadi ini dalam kurung, di operator F nya itu harus bekerja pada C gitu. Nah, contoh nilai ekspektasi dari X kuadrat hingga X kuadrat C, jadi X kuadratnya di tengah. Dari P kuadrat ini parsial X kuadrat bekerja pada C. Nah, nilai ekspektasi dari Hamiltonian ini
minus H bar kuadrat per 2M parsial kuadrat partial X kuadrat ditambah V, ini bekerja pada C gitu. Jadi semuanya bekerja pada fungsi gelombang operator yang kita cari nilai ekspektasinya. Nah, hal ini karena operator harus bekerja ke fungsi gelombang gitu kan, daripada kita menuliskan nilai ekspektasi seperti nilai ekspektasi posisi. Jadi misalkan kita ambil nilai ekspektasi momentum tadi, kita buat memiliki bentuk dalam ekspektasi posisi seperti ini, dia di belakang. Kita tahu bahwa dari teori fundamental kalkulus kita tahu bahwa turunan terus diintegralkan lagi kan dia hasilnya nilai itu sendiri kan, berarti si kuadrat itu sendiri. Nah si kuadrat itu dia harus hilang di tak hingga gitu, sehingga nilainya pasti 0. Kalau momentum 0 kan artinya partikel itu diam, nggak bergerak, dan itu kan nggak mungkin gitu kan ya. Nah sekarang kita membahas standar deviasi. Jadi standar deviasi dari operator A didefinisikan sebagai sigma A ini. Sigma A ini tidak lain, dia adalah standar deviasi. Dia adalah akar dari nilai ekspektasi operator A dikuadratkan dikurangi nilai ekspektasi operator A terus dikuadratkan. Yang ini itu tidak lain, dia adalah gini kan, integral minus tak hingga si konjugat A lagi si dx. Kalau yang ini dia adalah integral dari minus tak hingga sampai tak hingga si konjugat A si dx, tapi hasilnya ini dikuadratkan. Jadi berbeda ya antara nilai ekspektasi A kuadrat dan nilai ekspektasi A terus dikuadratkan gitu. Nah standar deviasi ini dapat digunakan untuk membuktikan ketidakpastian Heisenberg. Jadi kita bisa membuktikan bahwa sigma X, sigma P lebih besar dari A bar per 2 gitu.